Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Masih di tempat yang sama, di cafe guys, dengan suara motor yang lalu lalang. Jadi harap dimaklumi jika ada iklan yang berisik ya. Kali ini saya mau coba mereview dan membagikan cara penggunaan aplikasi yang digunakan untuk di cafe. Aplikasi ini sudah lama saya pakai dari tahun sekitar 2013-2014 ya. Jadi ya saya cocoklah dengan aplikasi ini. Fiturnya cukup lengkap, simple, grafiknya nggak banyak aksesoris lainnya, jadi benar-benar simple. Nah, untuk awal-awal yang perlu disiapkan kita adalah satu buah printer Bluetooth. Saya pakai ini merek Okai atau bisa juga merek Panda, yang penting dia ada koneksi Bluetooth guys. Lalu selain printer Bluetooth, saya juga siapkan satu buah logo. Untuk logo kafenya ya, logo diusahakan dengan format 1 bit, jadi warnanya hitam dan putih doang, jangan 2 bit. 2 bit juga itu masih terlalu, saya nggak tahu bisa atau enggak, cuma di sini saya pakai yang 1 bit hitam dan putih, ini contohnya. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu ada yang versi gratisnya, bisa dicari di Play Store, Restoran Point of Sales, WNO POS. Nah, aplikasi ini yang sudah lama saya pakai dari 2012-2013. Tapi kelemahannya di versi gratis ini adalah banyak fitur yang dikunci guys. Jadi kalau misalnya kita mau memanfaatkan fitur cetak nota, cetak orderan ke dapur, cetak orderan untuk ditempel di meja customer, itu harus berbayar lagi masing-masing guys. Jadi ya lumayan lah, satu fitur itu sekitar 100 ribuan kalau nggak salah. Nah, kali ini saya sudah ada versi yang fullnya unlock. Untuk mendapatkannya itu ada di link deskripsi guys ya, bisa dicek aja di marketplace. Nah, langsung aja, ini saya nggak install yang dari Play Store, tapi saya install dari file yang sudah ada. Itu sebentar. Opos install. Oke, sudah selesai, kita langsung buka aja. Di allow. Untuk awal dia harus login dengan password defaultnya adalah 06 kali. Ini untuk administrator guys ya, ini user paling tinggi yang ada di aplikasi ini. Kita langsung login aja. Untuk pertama dia akan keluar first person login, confirm. Oh ya, sebelumnya kita harus pairing dulu guys ya di printer Bluetoothnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah pairing printer Bluetooth ini, namanya RPP 02N. Jadi ini printernya. Kalau sudah pairing dia akan muncul di listnya. Oke, kita balik ke aplikasi. Nah, di sini kan sudah banyak meja-meja bawaan, nomor meja bawaan dari aplikasinya. Kalau kita nggak mau pakai ini semua, kita bisa hapus saja dari pengaturan database, clean to new restaurant, confirm. Oke, akan masuk ke layar login lagi, dan daftar meja sudah hilang. Oke, selanjutnya kita akan bikin dari sini, masuk ke pengaturan. Kita lihat dulu dari atas, WNO POS. Ini hanya berisi informasi tentang ponsel dan aplikasinya guys. Terus kita ke restoran. Di sini ada store, itu nama kafenya. Kita misal isi
warung kita. Email terserah mau diisi bisa, currency kita isi IDR Indonesia rupiah, kode RP, lalu spasi, desimalnya saya tidak mau pakai jadi 00. Ini jam kerjanya ya saya bikin standar aja dari jam 00 sampai jam 12 malam lagi. Setelah itu save. Oke, kita login lagi. Nah, ini untuk nama cafe sudah terisi guys ya, warung kita. Di staff type ini adalah level dari staff. Jika misalnya kita mau pakai beberapa level staff yang untuk menjalankan usaha cafe kita guys. Tapi di sini karena saya single factor di sini, jadi ya harus mau nggak mau saya nggak membutuhkan keempat staff type ini lagi. Jadi semua saya proses dan saya Oke, kita back. Lalu ada role permission. Nah, di sini masing-masing level user itu akan ada hak akses masing-masingnya guys. Di sini kalian bisa atur sendiri di mana misalnya manajer apa yang hak akses yang mau dikurangi, apa yang mau ditambahi. Demikian juga cashier, waiter dan driver. Nah, di sini untuk staff. Jadi waktu kita login itu karena tadi saya pakai 06 kali, dia masuknya ke ini guys, ke user admin atau administrator. Ini user paling tinggi levelnya di sini. Jadi semua akses dia bisa buka. Untuk manajer dia pinnya 16 kali, kasir 26 kali dan seterusnya. Oke, kita back aja. Kita back lagi. Lalu untuk pertama-tama sepertinya kalau menurut dari itu agak susah guys ya. Jadi saya langsung ke preference dulu. Kita cek dulu untuk ini, untuk ukuran tampilan, kolom, lineage. Oke, saya skip. Lalu advance ini pengaturan dimana waktu kita memakai aplikasi itu aturannya kita mau seperti apa. Misalnya kita lihat yang nih, separate item di item nomor 4 ini adalah untuk memisahkan item-item sesuai dengan kategorinya. Jadi kalau kategori makanan dia bakal kasih header makanan, minuman di minuman. Lalu coba kita lihat ke bawah apa yang mau saya matiin, print void. Nah, ini sepertinya juga ya terserah nanti mau dihidupin atau enggak. Void reason, alasan pembatalan. Nah, di sini juga kita bisa atur untuk stok guys ya. Kalau misalnya kita mau main stok, ini dihidupin. Standar ada advance. Cuman saya belum pernah coba guys, jadi di sini saya skip. Dan karena ini saya yang handle sendiri, jadi saya nggak butuh inventory management, jadi ini saya disable aja. Oke, lanjut. Date format, saya lebih suka format tanggal itu tahun, bulan, tanggal. Tahun, bulan, tanggal. Jadi saya pilih ini. Oke, back. Lalu ke device ini untuk mengatur printer dan kitchen display, timbangan segala macam. Di sini kita mau coba atur pencetakan untuk struk dan nota. Kita pilih yang paling atas, terus pilih ini di enable, name-nya receipt boleh, atau kita mau ganti kasir atau apalah. Nah, connectionnya karena kita pakai Bluetooth, kita pilih ESC-POS. Lalu di sini servisnya kan masih kosong, kita scan dulu. Nah, di sini baru kita bisa pilih printernya. Di sini saya RPP02N. Nah, ini selanjutnya kita coba ini enable drawer, saya matiin. Kita coba test print guys ya. Test print, kita coba lihat apakah sudah berhasil keluar. Oke,
Oke, nah inilah hasilnya. Cuman menurut saya kan ini terlalu panjang untuk sebuah strip guys ya. Kita lihat lagi. Nah ini kurang lebih 15 cm. Jadi menurut saya ini boros. Nah, untuk itu kita akan coba edit ulang si struknya ini sesuai dengan yang kita mau guys. Kita back dulu sekali. Kita edit tombol yang di atas ini. Nah, receipt header ini kan tadi yang ada di kamera guys ya. Untuk yang ini saya nggak butuh kolom ini, jadi saya hapus saja. Ini saya hapus. Untuk footer ini ada di bagian bawah. Nah ini saya pakai nggak apa-apa deh. Oke, kita balik lagi. Terus display customer saya nggak pakai, table name bolehlah, case number enggak, staff name enggak, order number saya pakai, invoice number pakai, time pakai, text number saya nggak pakai, dispatcher price item ini kalau ada void saya nggak mau pakai. Oke, ini saya save dulu. Nah selanjutnya setelah ini kita akan coba edit untuk ya. Dia balik lagi ya, coba kita ulangi. Dia masih ada bug di sini guys, jadi setiap kali kita lakukan perubahan harus save dulu baru perubahan selanjutnya. Nah kayak di sini, oh tapi ini sudah. Oke, kita coba atur ke logo guys. Nah, di sini kan logonya masih standar bawaannya AADHK, itu vendor si aplikasinya guys ya. Jadi di sini saya mau ganti, saya tap aja. Lalu saya ganti logo yang tadi sudah saya siapkan di sini. Wah, ternyata kecil, tapi oke lah. Nah, di sini dia muncul. Terus print. Coba kita tes lagi. Tes. Nah, cakep. Oke, di sini sudah cuman ada logo cafe. Ini ada tabelnya, nomor order, jam, item, rupiah. Oke, selesai. Nah, tapi cuma di sini kan dia belum ada apa ya, nama kafenya guys. Kita akan edit di sini nama kafenya. Kita coba edit ulang lagi di sini. Tapi sepertinya dia harus ada di sini header. Kita coba kita simpan. Nah, untuk selanjutnya kita akan setting di kitchen atau bar printer. Ini gunanya untuk menerima waktu kita order di aplikasinya, waktu kita pencet tombol kirim, dia akan masuk ke printer di bagian dapur untuk ngeprint orderan-orderannya guys. Kita pakai kitchen nomor 1. Oh ya, satu lagi. Ini kalau di versi free kalian nggak akan bisa gunakan fitur ini guys, kitchen printer atau receipt printer tadi mesti berbayar guys. Jadi ya masing-masing fitur itu akan berbayar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh si developer aplikasinya guys. Oke, kita coba langsung set ke kitchen printer, kita enable dulu. Untuk printernya tetap sama, scan, lalu RPT02M simpan.
kita ulangin lagi. Coba kita lihat desainnya. Table, case number saya nggak butuh, order number boleh, staff name nggak butuh, order time oke. Simpan. Nah, jadi ini sudah kita coba ya, kita coba test print. Tes. Nah, sudah keluar. Untuk printer dapur akan keluar seperti ini guys, jadi dia nggak akan ada harganya, jadi cuman ya, nah cuman kitchen 1, meja 001, ordernya ini. Nah, jadi ini akan masuk ke dapur guys untuk dipersiapkan orderannya. Oke, kita sekarang sudah selesai ini, save aja, lalu balik lagi, lalu kita ke bagian menu. Nah, sebelum kita buat menu, kita harus atur mejanya dulu guys. Di sini kalau misalnya kamu punya tempat usaha itu 3 lantai, kita harus bikin grup dulu. Tapi berhubung di sini saya cuma pakai 1 area, jadi ya udah saya bikin cafe. Simpan. Kalau misalnya mau bikin bagian lain misalnya teras, oke, simpan. Nah, ini juga bisa dibikin untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya guys. Ya, ini pembagian area aja sih sebenarnya. Oke, kita back, lalu table. Ini adalah meja. Di sini saya misalnya mau bikin meja 1. Grupnya ada di cafe. Lalu kita tambah lagi meja 2, meja 3, meja 4, meja 5. Nah, di sini sebenarnya kan sudah terintegrasi untuk fitur take away dan delivery guys. Teman saya kayaknya ribet untuk pakai yang begituan karena tombolnya akan ada di atas. Jadi di sini saya akan langsung bikin di table aja guys. Jadi saya bikin tablenya bungkus. Nah, ini bakal langsung muncul waktu di laporan nanti guys. Jadi saya nggak perlu keluarin lagi tampilan yang dine in, yang delivery, yang take away, itu nggak perlu ditampilkan. Jadi cukup penjualan per meja aja, kita yang dibungkus ini tetap bisa kelihatan guys. Oke, kita back. Lalu setelah meja sudah, di dalam menu item itu kan dia ada kategori guys. Jadi sebelum kita masukin item-item menu, kita bikin kategorinya dulu. Misalnya kita mau bikin menu foods. Nah, ini untuk backgroundnya kita misalnya kasih warna ini. Oke, save. Lalu kita tambah lagi drinks. Warnanya ini deh, simpan. Food drink satu lagi kita kasih misalnya kayak dessert. Dessert ini kita kasih warna kuning. Simpan. Nah, jadi kita di sini sudah ada 3 kategori guys. Nah, setelah itu kita baru input di itemnya, di food. Kita pencet tambah, misal nasi goreng. Nah, namanya di sini akan muncul di stroke atau nota penjualnya guys. Untuk merubah kategori bisa di sini, ada 3 tadi seperti yang kita buat. Ini karena nasi goreng saya masukin di foods. Kitchen name ini misal adalah digunakan untuk waktu kita ngeprint, yang akan muncul di dapur itu adalah apa. Misalnya kita mau sikat aja NS GRG. Nah, nanti yang di dapur bakal muncul hanya tulisan NS GRG. Untuk harga di sini kita input misalnya 15.000. Nah, karena tadi saya bilang sudah terintegrasi dengan
take away dan delivery, di sini ada tambahan biaya guys. Misalnya kita mau take out itu karena pakai styrofoam dan kantong plastik, kita misalnya mau tambahin 1000 misalnya. Jadi untuk orderan ini jika nanti dia kondisinya take away itu akan ada penambahan biaya 1000, sehingga ongkosnya atau harganya jadi nambah semua. Dan juga delivery guys, kalau delivery misalnya kita pakai ojek atau apa, cuman nggak bisa per satuan guys ya. Delivery ini ya kalau misalnya satuan bakal membengkak sih biayanya nanti. Oke, anggaplah kita kalau delivery itu kita harus tambah packing tambahan karena kita percayakan dengan babang ojek atau pihak ketiga. Kita misalnya tambahin kabel tis deh untuk mengikat dan mengamankan supaya nggak dibongkar sama si babang ojeknya. Jadi misalnya tambahin 500 dari harga take away, jadi 1500. Nah, di sini akan muncul pembagian untuk masing-masing. Nah, jadi di sini akan muncul harga masing-masing guys. Kalau untuk dine-in dia harga normal 15.000. Untuk ini salah. Untuk take out ini berarti 16.000 dan ini delivery 16.500. Nah, di sini kita juga ada fasilitas dan fitur member guys. Ada member ke-1, member kedua, member ketiga, ini berdasarkan kategori guys. Jadi misalnya kita mau ada nanti di cafe ini ada membership, misalnya membership mahasiswa atau membership tetangga atau kerabat, nah kita bisa masukin di sini. Misalnya untuk member harganya 12.000. Oke, yang lainnya di skip aja. Nah, untuk cost ini adalah HPP, harga pokok produksi dari makanan si nasi goreng itu. Misalnya HPP-nya untuk nasi goreng ini dari telur, beras, bumbu, lalapan, timun, tomat, segala macam itu misalnya di 8.500. Nah, dari sini kita bisa, ini gunanya untuk perhitungan laba rugi guys. Nanti setelah ada penjualan, si aplikasi akan menghitung karena dia misalnya penjualan 15.000 tapi costnya adalah 8.500, sehingga nanti di laporan laba rugi itu akan ada untung 6.500 untuk penjualan satu buah nasi goreng. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di sini ada kitchen note. Kitchen note ini kita edit dulu ya, lupa tadi kelewat soalnya. Nah, di sini ada kitchen printer. Waktu kita ordering itu si aplikasi akan mengirim data ke kitchen printer. Kalau di sini down print berarti dia nggak ngeprint. Tapi kalau kita ganti ke kitchen 1, maka setelah kita pencet kirim dia akan terkirim ke printer yang ada di kitchen 1. Oke, kita save dulu. Nah, ini kita back dulu guys. Kita mau edit yang namanya kitchen note. Kitchen note ini untuk keterangan si makanan itu kita tambah aja. Kliknya misalnya pedasnya, terus kita tambah pedas, kita tambah lagi sedang, kita tambah lagi pedas, kita tambah satu lagi pedas banget. Oke, jadi kitchen note ini di grupnya si pedas dia akan ada 1, 2, 3, 4 level pedas. Kita simpan. Coba kita back. Nah, di sini dia sudah ada pedasnya. Lalu kita misal mau tambah lagi sayurnya. Kita tambah tanpa sayur, banyakin sayur. Oke, nah jadi kita di sini sudah punya dua kategori untuk kitchen note. Oke, kita back balik ke item guys. Nah, di nasi goreng ini kita bisa tambahkan kitchen note-nya.
karena kita tadi udah bikin 2, kita bisa kita bisa masukin salah satu atau semuanya, bisa nanti dia akan muncul di catatan yang ada di dapur. Oke, kita bisa masukin dua-duanya aja, confirm. Nah, jadi Keynote ini gunanya untuk memberikan catatan tambahan pada orderan. Setelah itu kita save. Nah, ini sudah terbikin satu item nasi goreng. Kalau kita misalnya mau bikin lagi tapi nggak mau repot dengan hal-hal lainnya, kita buka aja lalu duplicate. Nah, ini sudah dia ke item kedua guys. Kita misalnya rubah ininya aja, mie goreng. Mie goreng harganya sama, semuanya sama, kitchen note sama, printer sama, kita save. Nah, sudah ada 2 guys ya. Lalu kita bikin di drink masih kosong, kita tambah misalnya es teh manis. Untuk di dapur ini kita bisa bikin singkatan aja, misalnya STM. Anak-anak udah ngerti sih di sini kalau STM itu es teh manis. Harga 5.000. Oke, ini saya nggak usah bikin, boleh bikin 5.000 karena ada penambahan cup guys. Lalu cost ini hanya 2.000. Nah, lanjut yang plus ini print kitchen 1, karena saya cuma ada 1 kitchen guys ya, jadi semua saya alihkan printernya ke kitchen 1. Oke, kitchen note nggak ada, simpan. Untuk yang dessert kita skip aja guys ya, kita cepat aja. Oke, back. Item modifier ini untuk memodifikasi si transaksi, misalnya udah terlanjur masuk atau sudah terlanjur kecetak, kita mau bikin modifikasinya seperti apa, itu saya skip. Kitchen note sudah, void reason ini pembatalan, jadi si admin ini bisa membatalkan pesanan yang sudah terlanjur di order dan masuk ke nota. Jadi di sini bisa alasannya. Kalau kita nggak mau tambah di sini, nanti waktu kita void dia akan minta masukin alasan kenapa dia dibatalkan, misalnya bahannya habis atau pembelinya nggak jadi, itu kita bisa masukin di sini. Kita bisa tambah atau nanti di manual. Saya lebih pilih ke manual aja deh. Diskon juga sama. Di sini diskon ini adalah sebagai template guys ya. Jadi nanti list diskon ini akan muncul. Nah, di sini saya mau coba VIP, akan saya ganti member AIA asuransi nih guys, misalnya itu diskon 25%. Oke, saya simpan. Nah, di sini sudah muncul member AIA 25%. Oke, saya back. Terus combination saya belum pakai. Price schedule juga, ini kan dia untuk membuat waktu-waktu tertentu dia ada harga khusus. Di sini saya skip juga. Quantity diskon itu kurang lebih seperti grosir lah. Jadi dengan quantity tertentu dia akan ada diskon. Ini juga gratuity saya nggak pakai, surcharge tak pakai, tax tak pakai, payment method ini saya saat ini cuma pakai cash. Bisa nanti kalau untuk udah ada mesin edisi itu bisa dimasukin di sini guys ya. Cuman saya nggak pakai karena ini hanya pemisahan waktu di laporan aja, berapa nilai duit tunai dan berapa transaksi yang menggunakan kartu. Di sini saya skip aja karena saya saat ini cuma masih pakai cash doang. Oke, kita back. Invoice number ini traffic guys, jadi kita bisa bikin traffic. Misalnya saya mau bikin di depannya itu tahun 2020.
belakangnya itu misalnya saya nggak butuh belakangnya sih, cuman traffic depan sama nomor invoice number aja. Kayaknya begini juga cukup. Jadi traffic depannya tahun 2020 atau 2020 09. Nah, jadi 209 ini adalah invoice tahun 2020 dan bulan 9 dengan nomor urut dimulai dari angka 1. Oke, saya confirm. Order number ini juga sama, dimulai dari 001. Saya biarkan saja. Menu sudah beres. Terus dine in ini adalah waktu kita pesan makan. Nah, di sini ada default number. Kalau dia isinya 0, maka waktu kita buka meja dia akan muncul jumlah tamu yang makan di meja tersebut. Saya nggak mau pakai deh karena ribet untuk masukin jumlah tamu, jadi saya bikin defaultnya adalah 1 aja. Jadi secara otomatis dia terisi dengan 1 tamu untuk setiap kali kita buka meja, guys. Selebihnya ini hold ini untuk menahan pembayaran. Jadi kalau misalnya belum bayar bisa di hold dan dibukakan meja baru lagi. Oke, kita back. Nah, di sini yang delivery itu, guys. Delivery ini bisa enable atau tidak. Delivery itu adanya di atas sini, guys. Ada delivery, ada take out nih. Oke. Kalau kita masukin di sini, saya nggak suka sih karena di situ nanti bakal muncul di laporannya kita harus aktifkan dine in dan delivery take away. Itu bakal boros kertas lagi, guys. Jadi ini saya skip aja, makanya di sini saya bikin bungkus. Oke, kita balik lagi ke setting. Tadi ada delivery, take out, bar, reservation ini untuk booking tempat, guys. Kalau di sini saya masih nggak pakai reservasi ya. Yang mau makan ya datang aja, tinggal duduk terus kita tawarin menu. Nah, setelah itu ada device ini yang tadi untuk printer kita skip aja. Oke, kita langsung coba jalanin aplikasinya, guys. Oke, ini misalnya kita simulasikan ada orderan di meja 1. Pencet meja 1, dia order nasi goreng. Kalau nah, di situ kan ada angka kali 1. Kalau kita mau 3 piring, kita bisa pencet 2, 3. Nah, untuk minumnya karena masih baru 1, oke kita masukin 2, 3. Nah, setelah itu pencet order. Nah, waduh, dia di sini masih secara terpisah, guys ya, untuk masing-masing item. Oke, kita back dulu supaya enggak boros kertas. Kita batalin dulu. Nah, di sini ada pengaturan grouping. Sebentar kita cari dulu. Advance. Nah, di sini separate item when ordering ini kan hidup. Di sini saya matiin aja supaya dia waktu order item yang sama nggak akan terpisah-pisah kayak tadi, guys. Nah, back kita coba lagi, guys ya. Meja 1 nasi goreng 3, 1, 2, 3, es teh manis 1, 2, 3, order. Nah, sudah benar kan? 3, 3. Lalu kita send dan akan terkirim ke printer, guys. Nah, di sini tulisnya meja 1, nomor order 001, foods nasi goreng, drinks 3 STM. Nah, mereka udah tahu STM itu apa, nasi goreng itu. Oh iya, saya lupa untuk menampilkan kitchen note-nya, guys. Jadi oke, kita langsung aja dicoba ke bungkus, guys ya. Nah, kita bikin mie goreng, lalu
order. Nah, di sini kita mau melakukan kitchen note, kita pencet pencet itemnya, ada kitchen note. Nah, kan kita lihat ada dua kategori guys, pedas dan sayur. Pedasnya pedas banget, sayurnya tanpa sayur. Oke, confirm kirim. Coba kita lihat di dia. Meja bungkus orderan nomor 002, food 1 kali mie goreng pedas banget tanpa sayur. Oke, jadi kitchen note-nya bekerja sesuai dengan yang kita hendaki guys ya. Untuk pembayaran, meja 1 misalnya mau bayar, tinggal kita pencet di kalau misalnya mau void, kita tinggal pencet item yang mau di void dan tekan tombol void, jumlah yang mau di void ada berapa, alasannya apa, kita coba aja guys ya. Satu, alasannya gak minum, confirm. Nah, jadi yang satu void, yang dua bayar. Oke, kita langsung ke menu pembayaran. Di sini ada diskon. Kalau kita pilih diskon, kita mau cek. Nah, ada member AIA yang kita input tadi guys. Jadi tab itu adalah template-nya. Kita misalnya mau pakai deh, oke, member AIA, confirm. Jumlah bayarnya adalah ada di sini sudah langsung otomatis guys, 41.250. Kita langsung pay saja. Nah, setelah selesai payment itu akan langsung ngeprint guys. Lihat dulu. Oh ya, tadi karena kita aktifkan void-nya auto print, di sini yang void juga, ini void itu dia kecetak juga guys untuk record sebagai history aja. Kalau ini ada void, alasan void juga ada, gak minum. Nah, di sini kita lihat stringnya guys, logo sudah oke, nama cafe sudah oke, terus nomor meja sudah oke, invoice, nomor order, waktu, lalu es teh manis cuman ada 2 karena yang satu void, nasi goreng ada 3, jumlahnya sekian. Nah, ini ada diskon member AIA segini dengan total 41.250 guys. Nah, jadi sudah selesai guys ya. Untuk transaksi yang bungkus pun juga begitu. Nah, ini printer saya matikan aja supaya nggak boros kertas guys ya. Nah, karena kan kita cuma ngetes doang dan payment pay sudah selesai. Kita akan coba lihat daftar yang sudah selesai kita transaksi guys. Nah, untuk detailnya operasional sebenar-benarnya nanti bakal ada customer guys. Kita bisa info di sini kalau misalnya mau rapi banget untuk merekrut si customer, siapa aja yang datang atau mau mempergunakan diskon khusus lah atau apa, kita bisa info di customer ini guys. Kan saya nggak pakai, jadi semua anggap customer umum guys ya. Expense ini gunanya untuk pengeluaran guys, misalnya ada bayar sampah untuk hari ini, kita bisa masukin di sini dengan tambah kategori operasional misalnya. Tapi di sini saya nggak pakai, saya skip aja, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Saya cancel, back. Ini untuk member yang tadi saya bilang ada member 123, gift card ini untuk voucher, pay letter ini juga sama. Nah, resip ini adalah hasil transaksi hari ini guys. Di sini ada pilihan tanggal ya, untuk tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tapi di sini kan kita baru hari ini. Nah, di sini ada 2009 001, ini nomor invoice-nya.
satu dan bungkus. Di sini kita masih bisa lihat guys, misalnya kita mau lihat meja satu itu orderannya apa aja. Nah di sini akan muncul orderannya guys, semua detail seperti yang kita ini lagi. Di sini kita bisa print ulang, misalnya mau print dapur kita bisa print. Misalnya print dapur kita bisa print kitchen, print receipt ini untuk print stok invoice nya lagi. Untuk payment ini kalau misalnya kita lupa yang bungkus ini, misalnya kita lupa kita mau kasih diskon, kita bisa payment ulang guys. Yang ini kita mau kasih diskon juga. Oke, diskonnya misalnya 10% aja deh. Oke, confirm pay. Nah jadi untuk nilai yang tadi itu sudah berubah guys. Oh dia bukan persentase, rupanya dia 10 rupiah guys. Itu pengaturan diskonnya mesti dibenerin lagi deh kayaknya. Jadi dia ada diskon di sini karena di payment ini kita bisa revisi, koreksi pembayarannya guys. Kita coba ulangin lagi. Oh dia memang bukan persentase ya. Oke, misalnya kita bikin 10%, confirm. Nah oke, dia berubah menjadi 13.500. Jadi fungsi tombol payment ini adalah untuk merevisi pembayaran guys ya. Nah oke, kita skip back. Untuk menampilkan laporan itu kita pilih yang component report. Kita mau lihat apa aja nih, sales, payment, diskon, penjualan tunai, penjualan dari staff misalnya. Nah penjualan staff ini kita misalnya ada 5 orang waiter, jadi masing-masing waiter itu akan masuk omset masing-masing gitu. Aktifnya di sini guys, staff sales. Kita nggak mau tampilin ini penjualan kasir, delivery, laba rugi kita coba keluarin ya guys ya. Terus expense saya nggak pakai, cash close out enggak, statistik, penjualan table. Nah table ini adalah untuk melihat meja mana sih yang paling favorit, yang paling banyak didudukin orang buat makan. Ini kategori juga butuh, kategori quantity butuh, item juga, void saya nggak pakai, modifier. Oke. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja guys ya. Di sini saya coba hidupin printer lagi, lalu cek tombol search. Nah disinilah muncul yang bakal di print nanti guys. Dari atas itu header, lalu salesnya adalah sekian, penjualan 70.000, ada diskon 15.250, netnya sekian, voidnya 5.000, pembatalan ST manis tadi. Nah terus paymentnya karena saya cuma ada cash, jadi cash dia cuma muncul cash doang. Kalau teman-teman nanti masukin kredit card mesin edisi dan virtual account, nanti dia akan muncul di sini cashnya berapa. Tapi di sini kan kita patokannya waktu naik guys ya. Untuk transferan atau lainnya itu saya masih belum. Lalu profit di sini adalah untuk menampilkan keuntungan guys. Jadi dari yang HPP tadi kita sudah input masing-masing item itu akan dikurangi dari penjualan. Nah, sehingga di sini dari omset yang 54.750 itu saya mendapatkan keuntungan 16.750. Lalu di sini table size-nya itu meja, kategorinya ada sekian, kategori quantity ada, item juga ada. Oke, lanjut sebentar.
Nah, laporan itu ada di sini semua guys, pokoknya di utak-atik aja lah laporan itu guys ya. Ini yang paling bawah adalah item. Nah, sebenarnya saya sih cuma butuh nilai tunainya aja ya untuk laporan closing omset hariannya untuk skor hitungan laba ruginya guys. Oke, di sini sudah selesai, saya back. Lalu sepertinya itu aja, yang lainnya saya belum ada pemakaian. Oke, di sini database ini secara berkala dia nyimpen ke memori internal guys ya. Jadi kalau misalnya kita mau pindah ke handphone, daripada kita input satu-satu lagi, kita bisa ambil databasenya, pindahin dari handphone ini ke handphone satunya. Nah, kalau di sini kan kita bisa backup ke internal storage misalnya. Nah, dia akan nyimpan file database-nya ini ke dalam memori internal. Nah, setelah di copy dan dipindahin ke handphone baru, kita tinggal restore aja guys, restore dari internal storage atau dari Google Drive. Kalau akunnya sama ya, akun handphonenya sama, itu langsung dari Google Drive aja, lebih simple. Atau kita bisa email, kalau misalnya kita mau laporan ke bosnya, kita bisa email database-nya. Nah, untuk sampel database itu yang di awal tadi guys, yang ada sekitar 50-an meja. Nah, itu sudah adalah sampel database. Jadi sudah, kalau kita mau coba pakai tanpa kita input nama cafe beneran, item beneran, itu kita bisa di sampel database nya kita bisa otak-atik sendiri guys. Nah, untuk clean restoran ini ya seperti yang di awal tadi, itu kita bisa hapus semua meja, semua menu, benar-benar kosong untuk kita bikin restoran baru guys. Nah, yang di bawah ini adalah kapasitas database-nya. Jadi untuk sekarang ini kapasitasnya 356 KB. Nah, back, kita lihat apa lagi, kayaknya sudah itu aja. Logout. Nah, oh ya, satu lagi guys, karena ini versi patch, jadi di sini versi yang saya pakai sekarang adalah 1.99.13. Nah, ini dia nggak bakal bisa kamu update di Play Store guys ya, karena link update-nya sudah dimatiin di aplikasinya, sehingga kalau update itu patch untuk pemakaian seluruh fiturnya nggak akan berfungsi lagi guys. Jadi ya sudahlah, kita terima aja di versi 1.99.13 ini, karena ini sudah cukup stabil guys ya. Ini sudah sekitar tahun ke-7 saya pakai aplikasi ini, berarti sudah mengalami perkembangan selama 7 tahun. Sudah kalau dari yang awal-awal itu masih jauh dari seperti ini guys, masih banyak kekurangan. Nah, kalau ini menurut saya sudah cukup sempurna guys ya, jadi kita nggak perlu cari atau update ke versi terbaru lagi, daripada nanti patchnya hilang ya repot sendiri deh, mesti downgrade lagi, restore database lagi. Nah, oke, sekian dari saya, itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.